Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat religi Gunung Kidul yang berbahagia dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali dalam podcast Sumringah Ramadan 1447 Hijriah. Bersama saya, Noviana Hoeriah Darajat. Kali ini kita akan mengkaji tentang adab berpuasa menuju puasa berkualitas. Bersama kita telah hadir Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gunung Kidul, Bapak Haji Zuhdan Aris SAG MA. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hari ini Bapak kabarnya? Alhamdulillah sehat. Sehat. Ya. Alhamdulillah. Sehat. Puasanya lancar Pak? Lancar. Alhamdulillah. Semoga hari keempat ini lancar. Oh iya. Semoga kita selalu diberikan kelancaran di hari-hari berikutnya ya Bapak. Baik Bapak, seperti yang saya telah sampaikan di awal bahwa tema kita hari ini adalah adab berpuasa menuju puasa berkualitas. Yeah. Monggo Bapak bisa dijelaskan. Yeah. Sahabat religi Gunung Kidul, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah, la hawla wa la quwata illa billah ma ba'du. Sahabat religi Gunung Kidul dimanapun Anda berada, Alhamdulillah kita pantas bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin, saat ini kita diberikan kesempatan yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa berjumpa lagi, bertemu kembali dengan bulan Ramadan, bulan yang penuh maghfirah, penuh berkah, penuh ampunan bagi kita semua. Oleh karena itu, marilah kita syukuri bersama nikmat Allah itu berupa ya kita harus berusaha sekuat tenaga agar kegiatan amaliyah Ramadan kita tahun ini, terutama puasa kita, menjadi puasa yang berkualitas. Yeah. Baik Bapak. Bapak tadi menyampaikan bahwa puasa itu kita harus berkualitas. Berpuasa berkualitas itu adalah yang memenuhi adab puasa. Betul nggak Bapak? Betul. Terus kira-kira adab berpuasa yang Bapak maksud itu seperti apa? Yeah, baik. Pemirsa, sahabat religi Gunung Kidul yang kami hormati, untuk menuju puasa berkualitas, maka kita semestinya memperhatikan dua aspek. Okay. Ya, aspek pertama adalah aspek keabsahan puasa. Nah, kemudian aspek yang kedua baru menuju ke kualitas puasa. Kita semua telah mengetahui bahwa aspek keabsahan puasa itu tergantung pada apakah syarat-syarat puasa kita itu terpenuhi atau tidak. Okay. Kemudian yang kedua, apakah rukun puasa itu kita laksanakan atau tidak. Dua aspek itu dari segi keabsahan puasa. Syaratnya adalah syarat sahnya puasa. Yang pertama tentu muslim, kemudian yang kedua mumayyiz. Mumayyiz itu bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang bermanfaat, mana yang berbahaya bagi kita. Jadi syarat puasa itu bukan balik, syarat sahnya puasa. Anak-anak boleh puasa asal sudah mumayyiz. Kemudian suci dari haid dan nifas bagi perempuan. Kemudian yang terakhir, dilaksanakan pada waktu yang memang diperbolehkan untuk puasa. Nah, ini syarat sahnya puasa. Kemudian rukunnya ada dua. Rukun puasa itu yang pertama adalah niat, dilaksanakan di malam hari. Kemudian yang kedua, menjaga diri kita dari sesuatu yang membatalkan puasa. Ya, seperti makan, minum, berhubungan, dan sebagainya. Artinya, tidak ada makanan, minuman yang masuk ke dalam tubuh kita. Kalau dua itu kita laksanakan, niat dan tidak makan, minum, ya, kemudian tidak berhubungan dari subuh sampai maghrib, kemudian syarat sahnya terpenuhi, maka sah puasa kita. Nah, tetapi terkait dengan kualitas berpuasa, kita tidak hanya tergantung pada keabsahan puasa. Karena ada perkataan Nabi, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal 'atsh. Betapa banyak orang-orang yang berpuasa tapi dia tidak mendapatkan apa-apa. Hanya sekedar lapar dan haus saja. Ya, karena ini puasanya belum berkualitas. Nah, untuk menuju kualitas maka dibutuhkan adab berpuasa. Nah, adab itu saya mengutip
dari pernyataan Imam Ghazali ada 6. Nah, Beliau mengatakan, saya bacakan di sini, ada busyam thayyibul ghidha wa tarkul mira wa mujanabatul ghibah wa rafdul kadzib wa tarkul adza wa saunul jawarih anil qabaih. Nah, yang pertama menurut Al-Ghazali ada berpuasa itu adalah kita selama bulan Ramadan harus mengonsumsi makanan-makanan yang halalan thayyibah. Bukan sekedar halal secara hukum halal, tapi juga thayyib bagi tubuh kita. Selama berpuasa kita harus betul-betul memperhatikan ini. 2 aspek kebaikan makanan itu. Yang pertama halal, yang kedua thayyib. Nah, thayyib itu tidak identik dengan makanan yang mahal atau makanan yang lezat-lezat bagi lidah kita. Tetapi makanan yang baik itu adalah makanan yang dari segi kesehatan sesuai dengan kebutuhan tubuh kita. Mungkin lezat, tetapi tubuh kita dalam kondisi tertentu tidak cocok dengan makanan itu. Yang punya penyakit tertentu misalnya lezat, tapi tidak cocok dengan tubuh kita. Sehingga itu bukan termasuk makanan yang thayyib. Meskipun halal, meskipun lezat, dan mungkin mahal. Betul. Tapi tidak sesuai dengan kebutuhan kita. Itu yang pertama, mengonsumsi makanan yang halal dan thayyib. Halal dan baik bagi tubuh kita. Baik saat buka puasa, sahur, maupun antara buka puasa dan sahur kalau ada makanan-makanan yang perlu kita makan. Kita harus perhatikan halal dan juga thayyib. Itu adab yang pertama. Selanjutnya adab yang kedua, menurut Imam Ghazali untuk menuju puasa kita berkualitas adalah kita harus menghindari perselisihan. Nah, perselisihan ini kan mudah sekali terjadi bagi kita. Dimanapun berada, di rumah, di masyarakat, di pengajian kita, di lingkungan kerja kita. Nah, ini sangat potensi berselisih ini sangat ada, sangat tinggi, baik puasa maupun tidak. Apalagi dalam kondisi lapar. Iya, betul. Nah, kita harus betul-betul menjaga potensi perselisihan ini. Lalu bagaimana kalau kita puasa, kemudian kok ada yang mengajak berselisih kita? Nah, ada yang ngajak bertengkar, nantang bertengkar, mencaci maki kita, kemudian menantang kita untuk berkelahi, berdebat yang tidak berdasar dan seterusnya. Maka Rasulullah memberikan ajaran kepada kita, wa inni mru'un qatalahu aw syatamahu falyaqul inni shaimun marratain. Ketika kita sedang berpuasa, kok ada orang yang menyulut emosi kita, mencaci maki kita, ngajak berantem kita. Nah, maka kita harus menolaknya dengan cara yang halus. Bukan dengan cara yang kasar, menyakitkan, dengan emosi juga. Ya, maka Nabi mengatakan kalau terjadi demikian, fakul inni shaimun marratain. Katakan saya sedang berpuasa. 2 kali, saya sedang berpuasa. Saya sedang berpuasa. Nah, ungkapan saya sedang berpuasa ini merupakan ajakan atau penolakan kita untuk berkelahi atau berdebat yang tidak ada gunanya, berselisih dengan cara yang sangat halus. Ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah menjauhi ghibah. Ghibah itu membicarakan kejelekan orang lain. Itu Bapak. Kayaknya itu. Kalau benar yang kita bicarakan itu ghibah. Iya. Kalau yang kita bicarakan tidak benar berarti fitnah. Iya. Lebih parah lagi. Sementara salamatul insan fi hifdzil lisan. Selamatnya seorang itu tergantung bagaimana dia menjaga lisannya. Karena waktu kita terbatas tinggal. Kita lanjut yang keempat. Yaitu menolak dusta. Nah, kita tidak boleh dusta selama Ramadan. Kita berlatih diri untuk tidak untuk berkata jujur, untuk menjaga integritas kita, apalagi kita sebagai ASN Kementerian Agama. Kemudian yang kelima, tidak menyakiti orang lain. Ini kita berusaha sekuat tenaga untuk tidak menyakiti orang lain, baik menyakiti secara fisik maupun verbal. Mungkin juga dengan tulisan saat ini HP kita. Dengan story-story story yang sepertinya bagus, tapi ternyata ada teman kita yang tersinggung dan seterusnya. Nah, kemudian yang terakhir ada berpuasa kita adalah menjaga anggota badan kita dari perbuatan-perbuatan yang dibenci oleh Allah.
Baik mata kita tidak kita gunakan untuk melihat sesuatu yang tidak baik, telinga kita, mulut kita, lidah kita, tangan kita, ya, jari-jari kita harus kita jaga seperti itu untuk tidak menyakiti orang lain atau untuk tidak melaksanakan sesuatu yang dibenci oleh Allah, kaki kita dan seterusnya. Nah, ini Mbak Novi terkait dengan adab berpuasa menurut Imam Ghazali 6 hal. Semoga kita semua bisa ya menjagalah, ya, melaksanakan adab-adab itu sehingga puasa kita menjadi puasa yang berkualitas. Ya. Baik Bapak, sebelum kajian ini kita tutup, mungkin ada kata-kata penutup dari Bapak untuk sahabat religi yang sedang menyaksikan kita di rumah untuk menambah semangat dalam menjalankan ibadah puasa. Baik Mbak Novi, sahabat religi Gunung Kidul, sebagai penutup dari edisi ini, kita sampaikan bahwa puasa itu merupakan latihan spiritual yang komprehensif, ya, komprehensif untuk membersihkan diri kita secara total, ya, baik secara fisik maupun jiwa kita, akhlak kita. Nah, kita sebulan penuh berlatih. Nah, semoga nanti selesai Ramadan latihan kita bisa sukses, berhasil, sehingga tujuan atau goal dari puasa itu, disyariatkan puasa itu betul-betul bisa kita raih, yaitu kita menjadi insan yang takwa, kemudian kita bisa mendapatkan kedudukan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, terima kasih sekali Bapak atas Sama-sama, penjelasan Mbak yang sangat rinci, ilmu yang sudah dibagikan kepada kami. Semoga itu menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin, amin, amin. Baik sahabat religi Gunung Kidul dimanapun Anda berada, demikian kajian kita bersama Bapak Haji Zuhdan Aris SAGMA. Semoga bermanfaat dan menambah ilmu untuk kita dan semoga kita diberikan kelancaran, kesehatan, dan kekuatan dalam menjalankan ibadah puasa pada Ramadan tahun ini. Saya Noviana Hoiriah Derajat undur diri. Sampai jumpa pada podcast Religi Sumringah selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.